Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Banyak sekali buku yang berbicara tentang strategi, baik itu dalam menjual, marketing, ataupun merencanakan bisnismu. Dan ada juga beberapa orang yang mengatakan kamu untuk melupakan buku-buku seperti itu, sehingga kamu dapat melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari orang lain. Bahkan kamu akan berada di tingkatan berbeda daripada orang-orang yang membaca buku pada umumnya. Inilah buku yang akan kita bahas kali ini. Peter Thiel adalah orang yang sangat berbeda. Dia adalah raja catur di bawah usia 21 tahun, mempunyai gelar dokter S3 di umur 25 tahun, dan menjual sebuah perusahaan senilai 1,5 miliar dolar di usia 35. Buku ini berjudul Zero to One. Di buku ini kamu akan belajar mengenai cara berpikir Peter Thiel, bagaimana cara dia melihat bisnis, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk mendirikan perusahaan startupmu dan merubah dunia di masa depan. Kita langsung saja bahas mengenai buku ini. Pertama, loncatan terbesar adalah loncatan vertikal, bukan horizontal. Dapatkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2200? Sangat sulit, bukan? Itu karena kamu tahu terobosan selalu ada di dunia setiap tahunnya, tapi sangatlah sulit untuk membayangkan dunia di tahun tersebut. Tapi tidak semua kemajuan itu diciptakan setara. Kebanyakan kemajuan yang kita lihat dari hari ke hari berdasarkan sesuatu yang horizontal. Ini adalah kemajuan dengan menyebarkan satu ide atau teknologi ke banyak orang. Contohnya, ketika zaman dulu Apple membuat komputer pribadi, dengan Apple II, akhirnya itu bisa menjadi produk yang dapat dibeli dan digunakan oleh banyak orang. Kemajuan vertikal adalah apa yang dapat kamu lakukan yang tadinya dari 0 menjadi 1, sesuai dengan judul buku ini. Di mana kamu menciptakan teknologi atau ide baru yang pertama kali ada. Apple juga melakukan ini saat mereka mengeluarkan iPhone di tahun 2007 dan mengubah cara kita melihat dan menggunakan handphone. Jika kamu ingin mendirikan sebuah perusahaan startup yang tidak hanya meningkatkan sesuatu tetapi benar-benar merubah dunia, kamu harus membuat sesuatu dari 0 ke 1, bukan dari 1 ke banyak orang. Kamu dapat melakukan itu dengan bertanya banyak sekali asumsi tentang zaman sekarang ini. Misal, dapatkah orang tinggal di bulan? Apakah dunia tanpa mobil itu mungkin? Dapatkah kita hidup sepenuhnya dengan energi yang dapat didaur ulang? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus kamu pikirkan jika kamu ingin menang dan membuat sesuatu yang besar. Kedua, monopoli itu tidaklah buruk, itu bagus untuk bisnis dan masyarakat. Seberapa sering kamu komplain tentang sesuatu yang tidak berfungsi sesuai dengan apa yang kamu harapkan jika kamu menggunakan Windows di komputermu? Saya juga pengguna Microsoft Windows, dan 75% orang di dunia menggunakan Windows. Itu dapat disebut sebagai monopoli, bukan? Tapi apakah itu sesuatu yang buruk? Tidak. Peter Thiel berkata kalau monopoli berarti satu perusahaan melakukan sesuatu dengan sangat hebat dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dan akhirnya perusahaan lainnya itu sulit untuk bertahan, dan itu baik untuk semua orang. Bayangkan tentang Google. Kamu senang menggunakan Google karena kamu tahu itu adalah mesin pencarian terbaik. Google mengatur harga mereka dan memperoleh 25% penjualan mereka sebagai profit sehingga mereka dapat melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan masyarakat menyukai itu. Karena jika ada perusahaan lain yang dapat mengalahkan Google, itu berarti Google sudah gagal mempertahankan status mereka sebagai mesin pencarian terbaik. Dan perusahaan baru itu sangat fantastis tentunya. Monopoli bukanlah sesuatu yang buruk, justru itu harus dijadikan sebuah tujuan jika kamu ingin membuat sebuah bisnis atau perusahaan startup. Ketiga, jika pendiri perusahaan tidak mempunyai visi, perusahaannya itu tidak dapat dari 0 menjadi 1.
Kamu tahu monopoli tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sebentar. Peter Thiel dan 50 orang timnya di PayPal menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menjadi alat proses pembayaran yang digunakan oleh para pembeli online, sehingga mereka pada akhirnya bisa menggunakan monopoli itu untuk menjual perusahaannya. Dari mana kamu menemukan motivasimu secara terus-menerus? Jawabannya cuma satu, yaitu visi. Ketika kamu melihat pendiri dari sebuah perusahaan yang sukses, kamu akan menemukan 90% dari mereka adalah orang yang aneh. Contohnya Steve Jobs itu adalah salah satu pendiri perusahaan yang normal, tetapi banyak pendiri lainnya yang mempunyai keunikannya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang baik. Menjadi sedikit aneh adalah hal yang memungkinkan para pemimpin untuk mengembangkan visi yang besar untuk masa depan. Itulah yang diperlukan untuk membuat sebuah perusahaan yang dari nol menjadi satu. Di tahun 1999, Peter Thiel berkata, PayPal akan memberikan masyarakat seluruh dunia untuk mempunyai kendali langsung terhadap mata uang, jauh lebih terkendali daripada yang pernah ada sebelumnya. Itu terdengar sombong, bukan? Tentu saja, tapi dia akhirnya membuktikan kalau dia benar. Visinya di masa depan menunjukkan sesuatu yang berbeda yang sepertinya tidak mungkin tercapai di tahun 1999. Dan visinya itu menjadi dorongan untuknya dan timnya untuk mengarahkan segala sesuatu untuk menuju ke masa depan yang mereka bayangkan. Jadi, berpikirlah besar. Ada istilah yang berkata, mengarahlah ke bulan. Bahkan ketika kamu gagal, kamu setidaknya ada berada di antara bintang-bintang. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Share dan diskusikan dengan teman kalian. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.